Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Di saat mengunjungi lokasi longsor ya di Batu Tulis kalau tidak salah. Di situ ada keanehan semeton ya ketika Kang Dedi bertemu dengan masyarakat di situ. Tapi yang tidak kalah ajaib semeton saya lihat ya ketika di situ ada monumen bekas tapak kaki begitu yang dipercaya sebagai tapak kaki Prabu Siliwangi, yang dimana setelah dicoba oleh Kang Dedi ternyata ukurannya pas ya, pas sekali. Ini menarik juga semeton kalau kita untuk kita reaksi ya. Jadi bagaimana video selengkapnya semeton dan salah satu sambutan juga dari masyarakat kok seperti menyambut presiden. Ini menarik semeton. Gimana videonya? Ini dia. Alasannya adalah bangunannya tidak sesuai dengan batunya. Jadi batunya punya nilai estetika dan sejarah yang sangat tinggi. Bangunannya tidak menunjang sebagai bangunan kebudayaan. Saya nanti kalau diperbolehkan oleh Kementerian Kebudayaan, saya bangun tahun ini juga bangunannya, ya kan, dengan desain arsitektur yang disesuaikan dengan peradaban Sunda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah ini saya akan meminta tim peneliti, baik ahli geologi, kemudian ahli bahasa, kemudian ahli sejarah dan filologi, sehingga nanti ada buku yang bisa menjelaskan ini secara akademik, sehingga kita berkunjung ke tempat sejarah itu bisa memahami bahwa dulu kita pernah punya peradaban. Raja itu dilantik itu dengan membuat tulisan di batu yang itu abadi. Dan ini artinya bahwa saya berulang-ulang menyampaikan bahwa orang Sunda itu punya leluhur yang cerdas, yang pinter, yang hebat pada masanya, bukan keturunan orang bodoh, bukan keturunan orang yang tidak berpendidikan. Dengan kepemimpinan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota ini, nanti Kota Bogor itu menjadi kota yang mencitrakan sejarah peradaban Sunda sebagai peradaban Pakuan Panjang. Semangat membangun museum juga sudah luar biasa. Tinggal nanti ada sentuhan-sentuhan arsitekturnya biar lebih mengesankan sebuah museum yang mencerminkan sejarah masa lalu. Sajatining abdi kula manusia menunggal abdi sajatining kula Gusti. Atuh intan-intan ing manusia lulumpuhan pulau napas hurip-hurip natekeun upati langgeng natekeun uwah hurip langgeng salawasna. Hung ahung kasusuk tunggal nu wani wenang kadupak ku cirohana kadampit ku cirohani. Ya Pak, silakan. Sekarang Ratu Purane Pujiwati yang terlibat Bang Napoli ini karena peringatan beliau waktu dinobatin jadi raja. Itu semoga selamat beliau. Kebawahnya Bapak Udah hafal nanti biar ini ahli filologi. Sudah sejak zaman itu sudah ada di sana sudah. Artinya leluhur kita ini orang Binten. Dia sudah punya peradaban dulu pada peradaban menulis. Nah, tinggal pertanyaannya, ini dulu nulisnya pakai alat tulis apa? Jangan memiliki mesin raja begini. Ini ada bahwa pada zaman itu teknologinya sudah berkembang dengan. Ya, ini warga Batu Tulis. Jalannya ambles. Karena salah dari perencanaan pembangunan jalur kereta ya. Semoga segera selesai. Nanti tanah trase barunya rereongan antara Pemkot dan Pemprov. Insya Allah tahun ini juga akan kita bangun jalannya. Salam untuk semuanya. Sing sarehat. Dan jalan Batu Tulis ini akan kami rubah menjadi Leuweung Batu Tulis. Biar kami tanamin pohon. Ya. Biar kita bisa memberikan ruang-ruang terbuka hijau. Mengembalikan kembali pohon-pohon endemik Kota Bogor. Pakuan Pajajaran. Ya. Atur nuhun semuanya ya.
ada dua hal. Yang pertama adalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan alhamdulillah 50% dari pemerintah provinsi, 50% dari Kota Bogor. Jadi artinya kita coba cari harga yang sesuai dengan appraisal. Setelah itu kita lakukan pengadaan tanahnya secara tersistematis dan juga tentu sesuai dengan aturan. Kemudian pembangunannya nanti kita coba aplikasikan dari Impres Jalan Nasional, Impres Jalan Daerah yang menurut Wakil Menteri PU kemarin akan ditandatangani di bulan Juni tahun 2025 ini. Jadi akses barunya Pak? Akses barunya insya Allah dari area Sumur 7 turun langsung ke mana namanya, ke Saleh dan Asasmita, kurang lebih panjangnya hampir 200 meter. Budayawan Bapak Aik. Sewa tanahnya di mana? Tadinya Bapak mendiami tanah siapa? Pencamat kan? Pencamat coba diidentifikasi masalah tanah di sini. Nanti dengan saya ke sini kita beresin. Guys, beliau itu gubernur loh, bukan presiden ya. Kok rame sekali begitu ya warga di situ, antusiasnya luar biasa ya. Dan ini mungkin ya yang menjadi daya tarik dari Kang Deddy, begitu gerak cepatnya sebetulnya. Kalau ada masalah turun, perhatikan berapa biayanya, bangun kembali ya. Kalau memang seperti disampaikan, kalau birokrasi apa lama betul ya, betul, belum ada prosesnya, kajiannya, belum lapor sana, belum lapor sini, begitu lama begitu. Tapi dengan apa yang terjadi sekarang ini, tindakan yang dilakukan, kebijakan yang sedang dijalankan Kang Deddy ini memang itulah yang dimau oleh rakyat begitu ya, gerak cepatnya begitu ya. Jangan sampai hanya omongan-omongan semata. Tapi yang aneh sebetulnya, yang saya pribadi sangat heran, kok masih ada juga yang nyinyir begitu ya. Ini semakin menarik sebetulnya, kita lanjutin. Iya, nanti ditanamin lagi pohon. Aman Bu. Berbagai perusakan lingkungan yang mengakibatkan tanah Bogor menjadi rusak harus kembali dipulihkan. Sambil lihat ya, jalan sambil lihat. Jangan dorong-dorong, Pakai bambu. Pakai bambu jangan dijadiin. Iya. Perbaiki dengan orang busur-busur pakai alat berat. Nanti ditanamin lagi pohon. Berbagai perusakan lingkungan yang mengakibatkan tanah Bogor rusak harus kembali dipulihkan. Iya. Tadi udah goncangan, tadi ada goncangan sempat hancur. Nanti kita perbaiki aja. Nanti kita tutupin deh segala berbagai kegiatan komersial yang merusak keasrian dan habitat gunung salak serta ekosistem gunung salak, kita beresin. Ya, ya. Siapa Teteh? Kita orang mana?
Orang biasa sihir lah. Ini Sihir. ya. Wow, jangan percaya sama sihir. Tidak, ini memang. Nggak ada. Indonesia ini Jalan dulu, kasih jalan. Kita lagi di sini. Mundur. Kasih jalan dulu, kasih jalan. Sihir sama barang impor. Sihir ya. Itu yang membuat kita tersihir. Jadi lupa pada diri kita sendiri. Ya. Orang Bogor, orang Jawa Barat tersihir oleh budaya baru sehingga hutannya habis. Berubah menjadi bangunan, jadi sihir. Ya. 45M Pak. 45 ya. Mau nggak setengah-setengah? Boleh. Siap Pak. Ya udah. Deal. Siap dia. Setengahnya dari provinsi setengah. Alhamdulillah. Biar cepat. Iya Pak, ketinggalin ya. Rencana dialihkan kemana? Nah, jadi dari rekomendasi PU Pusat tidak boleh lagi terase ini dipakai karena akan membebani Ya, ini dipindahin lah jalannya. Ini aja pengadaannya boleh dilaksanakan oleh Pemkot. Persiapkan aja kita memberikan bantuan uang. Ya, siap. Hebat pada masanya, bukan keturunan orang bodoh, bukan keturunan orang yang tidak berpendidikan, tapi orang Sunda adalah keturunan orang yang berperadaban. Ya, nanti kita ingin dengan kepemimpinan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota ini, nanti Kota Bogor itu menjadi kota yang mencitrakan sejarah peradaban Sunda sebagai peradaban Pakuan. Semangat membangun museum juga sudah luar biasa. Tinggal nanti ada sentuhan-sentuhan arsitekturnya biar lebih mengesankan sebuah museum yang mencerminkan sejarah masa lalu. Soal jalan tadi Pak gimana Pak? Hasil tinjauan seperti apa Pak? Tadi sudah jelas kalau jalan. Gimana? Pembebasan tanah tahun ini, kemudian pembangunan tahun ini. Sudah. Pak Gub soal Ya. ngecek Pak. Ya pokoknya siapapun tidak boleh melakukan minta sumbangan untuk sarana ibadah, pengamen, tidak boleh lagi menggunakan jalan sebagai sarana untuk kegiatan-kegiatan yang bukan peruntukan jalan. Artinya akan ada sanksi tegas tuh. Ya nanti tugas gubernur, bupati, wali kota bersama-sama membangun peradaban jalan raya, ya. Oke. Pak Gub soal Samsat Pak Gub sampai saat ini pendapatan terus menaik atau seperti apa Pak? Samsat naik. Ya. Ngomong sebentar aja Pak. Tidak boleh lagi terase ini dipakai karena akan membebani Dipindahin lah jalannya. dipindahin ke Sehingga trasenya diukur trase yang baru. Baca benar. Siap. Jadi pembebasan lahan sedang kita upayakan. Kita Berapa hektar sih? Berapa luas? cuman sekitar 4.000 meter saja. Wah, bebasin aja. Gampang. Ya, upami di Bantos tuh. Gini. Udah aman Pak, kita beresin Pak. Ngapain? Siap. Alhamdulillah. Gampang. Nah, posisi kita di sini yang biru ini Pak Gubernur. Di trase yang barunya ini Trase sudah ini. ada cek. Sedang diusulkan untuk dicek oleh Kementerian PU Pak karena ada di sana. Yang berhak mengecek siapa? Dari Kementerian PU. Ya udah nanti Dan saya sudah WA. sampaikan suratnya Pak Wali Kota. Sudah PU-nya saya WA biar percepatan ngeceknya. Siap. Targetnya adalah di perubahan anggaran Provinsi Jawa Barat harus segera dibangun. Siap. Ya, di tahun hitung aja. Anggaplah pembebasan jalan sudah selesai, anggaplah pengecekan sudah selesai, anggap. Siap. Hitung berapa rencana biayanya. Siap. Ya. Siap. Masukin di perubahan artinya tahun ini segera dibangun. Siap. Ya. Nah, ini kan jalan provinsi semua Pak. Ya. Ini kalau dari provinsi artinya ini sambungan jalan provinsi sebetulnya. Langsung akses ke Karena jalan kalau provinsi, Pak. kita kan hanya kolektor. Ya nggak apa-apa, jalan siapapun ya harus kita benahin. Ini aja. Pembebasannya berapa sih pembebasan? 4.000 itu kurang lebih. 4.500 sekitar 10 juta per meter persegi Pak. Jadi kali 4.500 jadi 45M Pak. Berapa? 45M. Mau nggak setengah-setengah? boleh. Siap Pak. Ya udah. Deal. Setengahnya dari provinsi. Alhamdulillah. Biar cepat. Ya, udah selesai. Jadi segitu teman-teman videonya ya tentang tapak kaki begitu ya, kok mirip sama tapak kaki sama kakinya Kang Deddy ya. Mudah-mudahan ini pertanda yang baik lah. Yang sekarang hanya Jawa Barat yang merasakan bagaimana kebijakan dari Kang Deddy. Ya siapa tahu ke depannya karena sudah ada pernyataan dari Bapak Prabowo setelah beliau ya Kang Deddy begitu kan. Ya kita juga maulah yang merasakan bagaimana sih sebenarnya kebijakan atau memiliki pemimpin yang tidak ada jarak dengan rakyatnya ya, berbaur seperti tadi foto-foto terus ngeplok bareng begitu sama presiden nanti ya. Tetap jaga persatuan dan kesehatan semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.